yang sangat agung. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya sekali lagi ya, memilih jalan dakwah ini ya, memilih jalan dakwah ini adalah sebuah takrim, sebuah tasyrif, sebuah syaraf yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Ya. Bahkan ya, secara tegas Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan bahwa inilah jalannya para nabi, inilah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ya. Jadi ibadah ini, dakwah ini adalah ibadah yang sangat mulia. Jalannya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya para ulama-ulama Rabbani yang sejak generasi awal dari generasi para sahabat, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya, ya. Kemudian orang-orang yang mewarisi apa yang dibawa oleh generasi terbaik daripada umat ini adalah ya, jalan ilmu dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sering mengulang para ikhwah dan akhwat kita sekalian surah Al-Asr itu, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Terkadang kita merasa bahwa kalau kita ini sudah beriman, sudah melaksanakan amal saleh, kita merasa bahwa kita ini sudah cukup. Padahal beriman dan beramal saleh saja itu tidak cukup mengeluarkan kita dari dairatul khasirin. Tidak cukup mengeluarkan kita dari daerah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr ini adalah orang-orang yang merugi. Ya. Kapan kita keluar dari daerah ini? Kapan kita dapat mengatakan bahwa kita ini tidak termasuk orang-orang yang merugi, padahal kita sudah beriman dan beramal saleh? Kapan? Ketika kita melengkapi keimanan dan keamal saleh kita itu dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Makanya tidak salah ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi mengatakan, ya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surah di dalam Al-Qur'an kecuali surah Al-Asr, maka sebenarnya sudah cukup. Karena ia mencakup perkara-perkara yang penting, al-usul, yang penting di dalam agama kita. Agama kita ini bukan hanya dibangun di atas keimanan dan amal saleh. Tidak cukup kita hanya menjadi orang-orang saleh pada diri dan pribadi kita masing-masing. Sebagaimana ketika kita menuntut ilmu, tidak cukup kita hanya berniat ketika kita menuntut ilmu itu adalah raf'ul jahli an anfusina. Tidak cukup seperti itu ikhwah dan akhwat sekalian. Para asatid, para ustadzat, para alumni. Tidak cukup kita hanya sekedar beriman dan beramal soleh,
Dan tidak cukup kita berilmu itu hanya sekedar untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Tetapi keimanan dan amal soleh itu harus ditularkan. Harus di-share. Ya, bahasa kerennya sekarang itu di-share. Harus dibagi. Ya, kepada yang lain. Bagaimana membaginya? Lewat jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dakwah di jalan Allah ini merupakan sebuah kemuliaan. Tidak ada perkataan yang terbaik kecuali perkataan yang keluar dari mulut orang-orang yang menyeru berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Dan tidak ada perkataan yang terbaik ya, melainkan perkataan orang yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi saya ingin mengingatkan ya, mengingatkan kepada kita semua, meskipun saya kira perkara ini selalu ada dalam diri kita, tetapi kita perlu kuatkan kembali, kita perlu komitmen ini dipertegas kembali ya, bahwa ya setelah antum dan antunna semua selesai dari proses tafaqquh fid din ya, bukan selesai secara otomatis ya, karena proses menuntut ilmu itu ya tidak akan pernah berhenti ya. Tetapi katakanlah nisbah atau nisab yang antum sudah dapatkan selama belajar di Stiba ini sudah lebih dari cukup ya. Nisab dakwah itu kan balighu anni walau ayah. Itu nisabnya dakwah. Ya. Nisabnya dakwah itu kalau kita ibaratkan dakwah ini adalah sebuah kewajiban zakat, maka nisabnya itu adalah satu ayat. Ya. Antum dan antunna sekali lagi telah memiliki nisab itu. Bahkan sudah melewati nisab itu. Dan haulnya juga telah sampai. Ya. Haulnya sudah sampai. Maka setiap tahun, setiap saat harus dikeluarkan zakat. Ya. Harus dikeluarkan zakatnya. Dan zakat ilmu itu adalah mengajarkan ilmu itu dan mendakwahkannya kepada orang lain. Ya. Sekali lagi tidak cukup kita hanya menjadi orang-orang yang saleh pada pribadi kita masing-masing, tetapi kita juga harus berusaha untuk menebar kesolihan ini kepada orang lain. Ya. Kalau mau dilihat sebenarnya para ikhwah dan akhwat sekalian, ya, dalam surah Al-Asr itu yang tadi kita sampaikan, sebenarnya kan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, itu kan bagian daripada amal saleh, ya. Bagian daripada amal saleh. Tapi sesuai dengan kaidah, terkadang di dalam agama kita ada perkara-perkara yang harus dikhususkan untuk menunjukkan bahwa perkara itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Menjadi yang sangat urgen. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr itu bagian daripada amal soleh yang harus dikhususkan. Yang dengannya insya Allah kita akan mendapatkan keberuntungan sekaligus mengeluarkan diri kita dari daerah orang-orang yang merugi sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Asr itu. Nah, para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan ya saya pada kesempatan ini ya karena kita berbicara seputar hakadha ad-da'wah ilallah, beginilah dakwah itu, maka ada beberapa hal yang saya perlu ingatkan. Ya. Yang pertama, ya,
Selain tentunya kita sudah mengetahui bahwa dakwah ini adalah sebuah ibadah yang agung, ibadah yang sangat mulia, yang merupakan warisan dari para nabi dan rasul. Tetapi di sisi yang lain, dakwah juga memerlukan pendekatan-pendekatan yang berhubungan dengan keterampilan dan kemahiran kita untuk menyampaikan konten dan isi dakwah yang akan kita sampaikan. Jadi ada dua sisi. Makanya para ikhwah sekalian, dua ayat yang sebenarnya menjadi kaidah dakwiyah yang saya bacakan tadi di muqaddimah ta'lim ini, cukuplah dua ayat itu. Cukuplah dua ayat itu yang mengingatkan kepada kita bagaimana dakwah itu yang sebenarnya. Hakadha ad-da'watu ilallahi ta'ala. Dalam dua ayat itu dijelaskan tentang prinsip-prinsip pokok di dalam berdakwah. Baik terkait dengan tujuan dan visi daripada dakwah itu, sekaligus menjelaskan tentang metode dan cara berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mulai dengan ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Kita sudah jelaskan tadi bahwa salah satu bentuk kemuliaan dakwah itu bahwa inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili. Dan tentunya menjadi jalan orang-orang yang mewarisi warisan kenabian, bahwa mereka juga akan mengikuti tuntunan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili. Para ikhwah dan akhwat sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini untuk menegaskan qul hadhihi sabili, ini adalah jalanku, agar kita ini yang mengaku sebagai umat yang setia dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadar bahwa pilihan jalan ini adalah pilihan jalan yang telah dilalui oleh orang-orang mulia sebelum kita. Kan salah satu di antara hal yang terkadang menjadikan kita ini menyebabkan kita ini terkadang lemah, merasa tidak mampu atau dihinggapi dengan kemalasan, bahkan sebagian nas'alullah as-salama wal afiyah dihinggapi oleh penyakit futur, adalah ketika dia tidak merasakan nikmatul istifa, nikmat pemilihan, nikmat pemilihan, nikmatul ikhtiyar, nikmat pemilihan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada
kepada diri-diri pribadi kita masing-masing. Ya. Bahwa ternyata jalan dakwah ini bukan jalan yang baru kita lewati. Kita ini bukan orang yang pertama menjejakkan kaki kita di jalan ini. Kita ini adalah orang yang sekian. Ya, sekian juta bahkan sekian ribu. Ya, sekian ribu bahkan sekian juta yang menjejakkan kakinya di jalan ini. Kita tidak sendirian di jalan ini. Ini yang menguatkan kita. Itulah nikmatul istifa. Ya. Dari sekian banyak orang Islam, ya, orang Islam yang bahkan kita kenal, ya, di antara sebagian orang Islam itu komitmen menjalankan syariat agama ini dengan baik. Mereka adalah orang-orang soleh, tetapi tidak semua orang-orang soleh itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjejakkan kakinya di jalan dakwah. Maka ingat, kul hadhihi sabili. Ya, bahkan dalam ayat itu dinisbatkan sabili. Supaya kita ini merasa bahwa nikmat pemilihan ini menjadi sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Inilah jalanku. Ya. Inilah jalanku, inilah jalan hidupku, inilah jalan perjuanganku. Ya. Maka ini tidak boleh bergeser sama sekali para ikhwah dan akhwat sekalian. Ya. Tidak boleh bergeser. Tidak boleh digeser oleh kepentingan-kepentingan yang lain yang terkadang menggoda kita untuk menjadikan kita ini lari daripada jalan ini. Kita tahu memang, ya. Kita tahu memang bahwa jalan dakwah ini adalah jalan yang jalan yang tidak penuh dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Ya meskipun ya sekarang ini ada ya dai, ya ada dai, ada ya yang masyhur, yang populer, ya. Tetapi itu kan terhitung jari. Ya, dakwah-dakwah atau para duat yang kita kenal, ya, memiliki jumhur, ya, memiliki pengikut atau fans, ya, bahkan ya kalau bahasa anak muda sekarang punya fans, punya followers dan seterusnya. Tapi jumlahnya kan sedikit. Iya. Ya. Jadi sebenarnya asalnya memang dakwah ini jalan yang tidak penuh dengan gemerlap kehidupan dunia. Ya. Jalan dakwah ini jalan yang sepi, ya. Tidak banyak orang yang tertarik untuk memilih, ya, jalan dakwah ini, para ikhwah dan akhwat sekalian. Ya. Maka ketika godaan-godaan itu datang kepada kita, ketika godaan-godaan itu, sentuhan-sentuhan yang terkadang lebih menyilaukan mata kita, yang terkadang dapat menggoyahkan ketetapan hati kita untuk berada di atas jalan dakwah, kita ingat ayat ini. Kul hadhihi sabili. Kita sudah komitmen. Ini adalah jalan kita. Tidak boleh bergeser para ikhwah sekalian. Ya, tidak boleh bergeser. Komitmen untuk kita semua yang telah mencapai nisab dari sisi keilmuan, yang haulnya sudah, ya, yang sudah sampai, ya, haul dakwah kita ini, ya, bukan lagi sifatnya seperti zakat tahunan, haulnya mungkin harian. Ya. Setiap hari kita dituntut untuk menebar zakat daripada ilmu yang kita miliki. Maka sekali lagi, ya, godaan-godaan yang lain, termasuk godaan-godaan, katakanlah, ya, tuntutan-tuntutan kehidupan dunia kita, ya, jangan sampai menjadikan kita, ya, ini sedikit
bergeser dari jalan kemuliaan, jalan dakwah ini. Ya. 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 Masya Allah. Ikhwah di Jayapura ini sudah duhur katanya. Ya. Masya Allah. Ya. Silahkan yang ya sudah masuk waktu sholat ya silahkan. Tetapi kalau sudah selesai mungkin bisa bergabung kembali. Nah, jadi itu ya. Jadi ini yang kita perlu ingatkan. Komitmen perjuangan ini yang harus kita ingatkan. Ya. Karena tidak sedikit para alumni sudah ya katakanlah dari sisi ya panggilan-panggilan, sentuhan-sentuhan keduniaan mungkin sudah mulai terbuka. Ya. Sudah mulai terbuka. Ya. Tetapi ingat, ya, ingat, ya. Jadi jangan sampai ada, ya, jangan sampai ada kesan kalau sudah berhasil dari sisi kehidupan duniawinya, sisi ekonomi pekerjaan sudah mulai mapan, ya, sehingga nanti muncul, ya, nanti saya jadi saya jadi penyokong saja, saya yang akan memberikan kontribusi dari sisi harta. Salah besar itu. Apakah para sahabat ketika mereka kaya, ya, bahkan sebelumnya ya mereka itu adalah orang yang miskin, bahkan setelah itu mereka kaya, apakah mereka mengatakan, oh saya cukup jadi simpatisan saja, saya cukup yang memberikan sokongan, meskipun itu baik, ya, kita tidak katakan itu tidak baik, itu baik, itu positif, tapi Anda ini adalah duat, ya. Alangkah mulianya kalau kita yang menyokong dakwah itu sekaligus kita yang menjadi dai, ya. Kita yang mensupport dakwah itu sekaligus kita yang berada di saf yang terdepan menjadi orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kul hadhihi sabili. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ad'u ila Allahi ala basirah. Apa jalan Allah Subhanahu? Apa jalan ini? Kul hadhihi sabili. Apakah jalan ya yang telah kita pilih ini adalah jalan ad'u ilallahi ala basirah. Di sini ada dua manfaat, ada dua faidah. Yang pertama kita diingatkan bahwa tujuan daripada dakwah itu ad'u ilallah. Bukan ad'u ila apa ya? Ad'u ila jam'iyatil wahdah islamiyah. Bukan ad'u ila al-intisab ila al-ma'hadil ali lid-dirasatil islamiyah wal lughatil arabiyyah. Bukan ad'u ila nafsi ila khamdar ila siapa nih? Masya Allah banyak sekali di sini tidak bisa disebut, ya. Ila al-akhsudin, ya. Masya Allah, ya, banyak. Ila ya siapa? Ya. Kita diingatkan. Jadi bukan untuk ke pribadi kita, bukan untuk supaya orang bisa bergabung dengan Stiba Makassar, atau bahkan untuk supaya orang ya bergabung di Jam'iyah Wahdah Islamiyah. Tidak, para ikhwah sekalian. Ya. Semua ini adalah wasilah. Bukan hadaf. Bukan tujuan kita. Kita mengajak orang itu bukan untuk supaya mereka itu menjadi kader wahdah. Ya. Betul, menjadi kader wahdah itu bagian wasilah kita untuk menjadikan mereka kembali kepada Allah. Dan itu kita berjuang untuk itu. Tetapi al-hadaf yang utama daripada dakwah itu, dan perlu kita ingatkan, kita ini mengajak orang lain ilallah. Ya. Ilallah. Ya. Ya. Kita memiliki kapasitas.
hidayatul ilmi wal irsyad, ya, yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan untuk hidayatul ilmi wal irsyad itu diberikan kepada manusia. Ya. Kita bisa mengajak orang lain untuk kembali kepada sirat al-mustaqim. Tetapi jalannya siapa? Kembalinya kepada siapa? Tujuannya apa? Ilallah. Ya. Di ayat yang kedua itu dipertegas. Ud'u ila sabili rabbika. Ya. Jadi kita tidak mengajak orang lain untuk ila sabil fulan, allan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kita mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan kita ini, ya, para ikhwah dan akhwat sekalian, inilah yang menjadikan kita ketika kita meresapi makna ini, ya, ya, bahwa kita mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah, ya. Maka ketika kita melihat orang-orang yang lain, kadang dengan sentuhan dakwah kita tidak kena, tidak sampai, ya. Tetapi ternyata ketika ada dai yang lain yang mampu mengajak objek dakwah yang kita juga ajak mereka untuk kembali kepada Allah, ternyata mereka mampu, maka di situ kita berbahagia, di situ kita bersyukur, di situ kita merasa alhamdulillah, ya, orang itu telah kembali kepada, atau orang itu telah mendapatkan hidayah untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala meskipun bukan dengan wasilah kita. Karena apa? Karena kita semua sadar bahwa kita ini mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada golongan kita, bukan mengajak kepada pribadi kita, dan seterusnya dan seterusnya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Nah, ini makna yang ingin, ya, kita kuatkan kembali. Ya. Kita memang bergabung dalam sebuah organisasi perjuangan yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita beramal jama'i, bertanzim, yang dengannya kita dapat membagi potensi-potensi yang kita miliki agar manfaat ini bisa dirasakan lebih baik dibanding kalau kita pribadi-pribadi, person-person. Ya. Ya. Dibanding kalau kita ini masing-masing kita yang mau mengurusi dari awal sampai akhir, kita bersama-sama dalam organisasi ini, dalam jamiah ini, kita atur strategi itu dengan baik. Ya. Ada pembagian tugas, ada pembagian wilayah. Itu semuanya adalah wasilah. Yang dengannya kita berharap dakwah ilallah ini menjadi semakin maksimal. Bukan justru menjadikan kita ini menjadi terkotak-kotak. Ya. Ingat, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, ad'u ilallahi ala basirah. Bahwa berdakwah itu, para ikhwah dan akhwat sekalian, diperlukan basirah. Ya. Diperlukan ilmu. Al-basirah. Ya. Biasanya, ya, orang Arab itu, ya, biasanya orang Arab itu mengatakan kalau orang itu tidak melihat, ya, tidak melihat, tetapi dia punya ilmu, ya, yang dengannya dia tetap dapat istiqomah di atas jalan agama ini, ya, mereka mengatakan orang ini memiliki basirah meskipun mereka itu faqidul basar, ya, al-basar, penglihatan, ya. Jadi kita mengajak
orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, di atas basirah. Basirah dalam apa? Ya, kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu membagi basirah itu menjadi 3 bagian. Menjadi 3 bagian. Basirah yang pertama adalah basirah fima yad'u ilaihi, terkait dengan konten isi daripada dakwah itu. Itu harus kita memiliki basirah. Jangan sampai kita ini mendakwakan sesuatu yang sebenarnya kita tidak memiliki kompetensi untuk mendakwahkan hal itu. Jangan sampai kita ini menjadi duat, dai, tetapi apa yang kita sampaikan sebenarnya tidak tepat. Bahkan naudzubillahi min dzalik, adalah sebuah kesalahan-kesalahan yang dapat menjerumuskan orang kepada kesesatan. Jadi dipentingkan basirah. Nah, dari sini para ikhwah dan akhwat sekalian, seperti yang kita katakan tadi, tidak boleh ada perasaan atau tidak boleh ada dalam diri kita bahwa ya kita ini sudah jadi alumni, ya sudah cukup, tidak perlu lagi menambah kapasitas keilmuan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat yang dengannya ditunjukkan kepada umat manusia bahwa mereka adalah para nabi karena mendapatkan mukjizat, perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan, hal-hal yang luar biasa. Tetapi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah memerintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Jangan pernah kita merasa cukup. Ini mohon maaf para ikhwah sekalian. Coba antum lihat. Katakanlah kepada para duat yang sekarang ini masyhur, katakanlah punya followers yang luar biasa. Kalau umpamanya di YouTube, di medsos, terkadang kita dapati, ini terlepas daripada kapasitas, tapi kita ingin menekankan pentingnya kita ini punya basirah, bahkan tambahan basirah, dari sisi konten dakwah yang kita sampaikan. Terkadang ini mohon maaf, terkadang yang disampaikan dari satu majelis ke majelis yang lain itu saja. Tapi mungkin karena cara penyampaiannya bagus, retorikanya bagus, dan ini merupakan salah satu bagian daripada hal yang penting dalam dakwah, karena kita katakan dakwah ini bukan hanya ibadah, ada sisi keterampilan yang harus kita asah, yang harus kita mantapkan dalam diri kita dengan tujuan supaya apa yang kita sampaikan itu dapat sampai dengan baik. Sebagian konten para duat itu kan sederhana, tapi cara menyampaikannya luar biasa. Sehingga mampu menyentuh banyak yang suka dengan sentuhan-sentuhan dakwah model seperti itu. Tapi dari sisi kapasitas keilmuan terkadang kita dapati konten dakwanya itu saja. Dari satu majelis ke majelis yang lain, materi dakwanya hampir sama.
Nah, pertanyaannya para ikhwah sekalian, umat ini butuh untuk dipahamkan Islam ini dengan baik dari A sampai Z. Islam ini bukan hanya persoalan-persoalan ibadah. Islam ini bukan hanya persoalan taharah. Islam ini bukan hanya persoalan haid dan nifas. Islam ini bukan hanya fikih jual beli. Islam ini bukan hanya sekedar konten terkait dengan akhlak dan adab serta ya hal-hal yang bersifat tazkiyatun nufus. Ya. Tetapi sekali lagi, Islam ini adalah dinun kamil syamil. Takamul. Satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan. Tidak boleh ada unsur yang terlupakan dari dinul Islam. Islam bukan agama yang parsial. Bukan agama yang parsial. Dinun syamil. Sebagaimana kita perlu dalam taharah, maka kita juga perlu dalam muamalat. Masyarakat juga perlu tentang arahan terhadap konsep katakanlah peradilan dalam Islam. Bagaimana jinayat, bahkan jinayat. Islam ini bukan hanya persoalan ketika kita mengajar fikih talak dan cerai. Tetapi sebuah satu kesatuan yang satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Maka diperlukan para ikhwah dan akhwat sekalian basirah. Ya. Makanya ini ya sekaligus kembali saya ya menyampaikan kepada anak-anakku ya, para alumni semua, motivasi kita di Stiba ya, motivasi kita di Stiba membuka ya, membuka ya, saya minum dulu ya. Motivasi kita di Stiba membuka program kaderisasi ulama ya. Program kaderisasi ulama itu dengan tujuan itu. Kita ingin ya, kita ingin para ikhwah dan akhwat sekalian ya, bahwa konten dakwah itu bukan hanya berputar dari satu persoalan itu saja. Kita ini adalah agama yang syamil, kamil, mutakamil, yang keseluruhan aspeknya harus disampaikan kepada umat. Maka kalau kita tidak punya basirah, kita tidak bisa menambah bekal basirah kita. Jangan sampai kita ini hanya sekedar menyampaikan itu perkara-perkara itu saja dan itu berulang-ulang, tidak ada wawasan, tidak ada tambahan yang kita berikan kepada masyarakat kita. Ya ini sekaligus bukan berarti kita ya jangan sampai dipahami keliru ya. Kita mengatakan tidak baik ya mengulang-ulangi satu konten dakwah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Maksud saya adalah kebutuhan masyarakat kita ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Masih banyak perkara-perkara yang dibutuhkan oleh masyarakat kita dan para duat belum menyentuh masalah-masalah itu. Ya, kami ini di Dewan Syariah. Dewan Syariah itu setiap sore itu kan ada konsultasi syariah ya. Konsultasi syariah. Ya. Kalau lihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam konsultasi syariah, ya, kita bisa melihat betapa kapasitas para duat itu perlu di-upgrade, perlu ditingkatkan dari sisi keilmuannya. Ya, padahal terkadang masalah-masalahnya sepele, sederhana. Ya. Sepele, sederhana.
Bahkan perkara-perkara yang biasa, ya seperti sholat, ya, seperti perkara-perkara yang terkait dengan pernikahan dan seterusnya. Maka sekali lagi adalah basirah, ya. Jadi basirah yang pertama yang harus kita miliki adalah basiratun fima yad'u ilaihi. Kemudian basirah yang kedua, para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, basiratun, ya, bihalil mad'u. Kita ini harus punya basirah terkait dengan objek dakwah kita. Ya. Dakwah itu seperti yang kita katakan tadi, selain ibadah, dia itu adalah fun. Ya. Makanya dalam ayat yang kedua, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita metode yang kita gunakan untuk berdakwah sesuai dengan objek dakwah yang kita hadapi. Jadi pengetahuan kita terhadap objek dakwah ini menjadi sangat penting. Jangan sampai, ya, kita menempatkan sesuatu katakanlah terkait dengan materi, ya, konten daripada dakwah kita itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh objek dakwah kita. Makanya Rasulullah SAW, para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika mengutus Mu'adz ibn Jabal, apa kata Rasulullah? Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'adz, engkau nanti akan mendatangi satu kaum di mana mereka itu adalah ahlu kitab. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah siapa objek dakwanya. Ya. Siapa objek dakwanya? Maka kita harus tahu siapa objek dakwah kita. Nah, ketika kita mengetahui objek dakwah, maka basirah yang ketiga ini menjadi sesuatu yang mengikut kepada basirah yang kedua ini. Apa basirah yang ketiga? Al-basirah bi tariqatid dakwah. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini objek dakwahnya seperti ini, maka metode penyampaian dakwah itu kita sesuaikan dengan objek dakwah. Ya. Ya. Apakah kita menggunakan, ya, pendekatan dakwah dengan mau'izah atau dengan pendekatan al-mujadalah billati hiya ahsan, ya, atau dengan pendekatan yang sesuai yang lainnya, yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada objek dakwah kita. Maka intinya adalah basirah itu ada pada tiga hal. Ya. Basirah fima yad'u ilaihi, basirah bihalil mad'u, dan basirah terkait dengan bitariqatid dakwah. Semuanya ini masuk dalam kategori basirah. Ya. Maka sekali lagi, ya, ayat ini menegaskan kepada kita prinsip-prinsip dasar di dalam berdakwah itu. Kemudian ayat ini dikatakan, dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala basirati ana wa manittaba'ani. Ya, ana wa manittaba'ani. Jadi ana wa manittaba'ani, para ikhwah sekalian, mengisyaratkan yang pertama kita sudah jelaskan tadi, ya, bahwa dakwah itu adalah jalannya para nabi, jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata-kata kalimat ana wa manittaba'ani itu juga mengisyaratkan kepada kita bahwa dakwah ini sebaiknya
diatur secara bersama-sama. Ya. Ya. Dakwah yang diatur dalam sebuah konsep keberjamaahan itu lebih baik daripada dakwah yang diusahakan oleh person-person tertentu. Kita tidak katakan bahwa dakwah yang dilakukan oleh personal-personal tertentu itu tidak baik. Baik para ikhwah sekalian, baik. Baik. Tapi ana wa manittaba'ani mengisyaratkan kepada kita bahwa sebaiknya dakwah itu diatur. Ya. Diatur. Ya. Jangan kita ini memulai dari ya ini contohnya umpamanya kita datang ke satu daerah karena kita tidak memiliki semangat untuk bersama-sama dalam dakwah. Ya, bersama-sama dalam dakwah, akhirnya kita mengulangi apa yang sudah dirintis oleh orang. Ya, kita memulai lagi dari nol. Ini persoalannya para ikhwah sekalian, bukan persoalan apakah kita ingin memulai dari nol atau tidak. Persoalannya umur kita ini singkat, waktu kita ini singkat, kebutuhan masyarakat sangat besar. Jangan sampai kita mengulangi sesuatu yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, pentingnya disitulah konsolidasi. Pentingnya kita ini mengatur ritme dan kerja-kerja dakwah kita ini secara bersama-sama agar kita tidak mengulangi la nabda ya atau kita ini memulai ya nabda min dari titik di mana orang lain itu sudah sampai pada titik itu. Artinya kita tinggal menyambung saja. Nah, itu perlu apa? Perlu kebersamaan. Perlu kebersamaan. Perlu pengaturan. Perlu diorganisir dengan baik. Di satu daerah terkadang ya, kita dapati setiap dai yang datang ke daerah itu semuanya mau bikin apa ya? Apa sekarang yang lagi tren? Rumah Quran. Katakanlah rumah Quran. Ya. Setiap dai yang datang ke daerah itu bikin rumah Quran. Padahal mungkin rumah Quran di situ ya sudah banyak. Ya, sudah banyak dan sudah istilahnya sudah cukup. Ya. Atau bikin ma'had tahfidz, bikin apa ya macam-macam lah ya sekarang ini. Ya. Padahal sebenarnya kalau diatur secara baik, maka potensi-potensi itu dapat dikembangkan dan diatur dengan sebaik-baiknya. Ya. Seperti kita katakan tadi bahwa di Islam ini dinun syamil. Islam ini bukan hanya sekedar tahfidzul Quran. Yang lebih penting daripada tahfidzul Quran itu adalah al-amalu bil Quran. Apalagi kalau memulai dakwah harus dengan membuat sesuatu yang terkadang bertentangan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini lebih fatal lagi. Kenapa? Karena itu tadi. Ya, karena tidak mengambil pelajaran, bahkan tidak beristisyarah, tidak mengambil masukan-masukan dari orang-orang yang telah merintis dakwah di tempat itu. Ana wa manittaba'ani, selain mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini bukan orang yang pertama di jalan ini, ya, bukan hanya sekedar mengisyaratkan ini adalah jalannya para nabi dan orang-orang yang mengikuti para nabi, ini juga mengisyaratkan kepada kita pentingnya kita mengatur
dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Dan itu sudah diisyaratkan sebenarnya dalam ayat yang kedua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kapan kita mengedepankan hikmah? Kapan kita dengan al-mau'izah? Kapan dengan al-mujadalah? Itu perlu diorganisir dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, jadi para ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena waktunya kita ini sangat singkat, ya. Sekali lagi, ya, materi terkait dengan dakwah di jalan Allah, hakadha ad-dakwah ilallah, ini menjadi satu materi yang perlu untuk kita selalu ingatkan pada diri kita, ya. Terkait dengan komitmen kita memilih sabilud dakwah ini menjadi jalan kita. Dan terkait dengan prinsip-prinsip di dalam dakwah, baik kaitannya penyamaan visi kita bahwa ad-dakwah itu ilallah, ya, ad-dakwah itu ilallah, dan terkait dengan prinsip, ya, basirah, ya, kemudian hal-hal yang berkait dengan basirah yang sudah kita jelaskan menjadi sangat penting untuk kita semangatkan, untuk kita kembali menyegarkan diri kita dengan hal-hal tersebut, ya. Dan inilah jalan dakwah ini. Beginilah dakwah itu, ya. Beginilah ad-da'watu ilallah, ya. Sekali lagi para ikhwah sekalian, dakwah ini bukan jalan yang dipenuhi dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Ya. Betul, ya, betul para ikhwah sekalian, ada duat yang masyhur dengan jalan dakwah itu, dan itu nikmat dari Allah, istifa, pemilihan dari Allah. Tapi, ya, kebanyakan para duat itu tidak masyhur. Ya. Jadi kalau antum ini tidak masyhur, tidak terkenal, jangan pernah bersedih. Ya. Jangan menganggap bahwa dakwah anta ini tidak berhasil, tidak. Jangankan kita, nanti pada hari kiamat datang seorang nabi, ya, wa ma'ahu isnan, wa ma'ahu wahid. Ada nabi yang sama sekali tidak dapat pengikut. Tugas kita ini adalah al-balagh, tabligh, menyampaikan yang dengannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita sudah bisa berhujjah di hadapan Allah bahwa kita ini sudah menyampaikan amanah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saya kira demikian, ya, apa yang dapat disampaikan, karena tadi dibatasi sampai pukul 11, ini sudah agak lewat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada para alumni. Bahagia rasanya bertemu dengan para alumni meskipun lewat, ya, kesempatan yang seperti ini. Dan tentunya kita, ya, mendukung dan memberikan support, ya, yang sebesar-besarnya kepada ikatan alumni kita untuk, ya, melakukan inovasi dalam program bagaimana agar kualitas para alumni kita ini dapat terjaga, bahkan bisa ditingkatkan, ya, bisa lebih baik, ya, dan wadah yang dapat salah satu wadah yang dapat melakukan itu adalah lewat ikatan alumni kita. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik, ya, dan kerja nyata para alumni kita di tengah-tengah masyarakat, ya, mudah-mudahan bisa dirasakan manfaatnya oleh umat, dan itu semua, ya, kita lakukan semata-mata karena kita meyakini bahwa inilah jalan perjuangan kita, ya, jalan yang dengannya nanti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan takarrub dakwah ini kita dapat menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada
Ustadz Hamdar, pembawa acara kita pada kesempatan taklim ini. Tafadhol Ustadz. Syukran Ustadz, jazakumullah khairan atas motivasi yang telah diberikan kepada kami semua. Tentunya semoga dengan motivasi ini semakin menambah semangat kami untuk lebih memberikan sumbangsi ya ke depannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, terkhusus poin-poin yang disebutkan tadi tentang al-basirah. Ya, semoga kami para alumni senantiasa menambah ya kapasitas kami dalam menuntut ilmu. Insyaallah meskipun telah menyandang gelar alumni, namun semoga dalam hal menambah wawasan tidak pernah putus insyaallah taala. Baik, sekali lagi kami ucapkan kepada mudirna atas kesempatan yang telah diluangkan kepada untuk kami semua sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui media Zoom. Dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan atau kegiatan yang terakhir Ustadz memberikan nasihat kepada kami. Ya, mudah-mudahan bisa ke depan dilaksanakan kembali. Baik para asatidah dan ikhwah dan akhwat yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Untuk sesi selanjutnya kita buka ya barangkali Ustaz beberapa menit ke depan ada masukan, ada pertanyaan dari para ikhwah dan akhwat. Ya, barangkali untuk ikhwah bisa menyampaikan secara langsung dan adapun untuk akhwat bisa mungkin menuliskan ya di ruang chat. Nanti insya Allah akan kami bacakan. Untuk mengefisienkan waktu beberapa menit ke depan, kami persilahkan kepada ikhwah dulu, kepada asatidah yang mungkin memiliki problem, terkhusus yang ingin diutus ini, ya. Barangkali ada pertimbangan atau masalah, ya, yang mungkin akan menurunkan semangatnya, ya maka tidak apa-apa mungkin bisa diutarakan, disampaikan kepada Ustadz kita. Ya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada asatidah untuk mengangkat tangannya. Ya. Silakan. Ya, silakan Ustadz Harun. Pertanyaan, ya. Kita lihat ruang chat apa ada pertanyaan. Iya, ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Bagaimana menjaga adab berjumpa dengan mad'u untuk pertama kalinya, Ustaz? Iya. Apalagi di daerah yang baru didatangi. Ya, bagaimana adab-adabnya itu ketika baru awal kali kita ketemu? Ya, memulai pembicaraan itu mungkin maksudnya. Ya. Boleh tafadhal masykur. Ya. Ya, mungkin ini ditanyakan oleh calon duat yang akan dikirim ya. Iya, alumni 2021 ya. Iya. Ya. Yang pertama tentunya ya selain tadi seperti yang kita jelaskan bahwa kita ini harus punya basirah ya, pengetahuan yang jelas terhadap objek dakwah kita. Ya. Kenapa para ikhwah sekalian? Kenapa?
ini sebelum saya masuk ke jawaban yang ingin saya sampaikan. Kenapa? Karena memang ya manusia itu atau kita ini masyarakat itu memiliki takalid dan adat yang berbeda-beda. Ya. Memiliki takalid dan adat yang berbeda-beda. Ya. Saya pernah ditempatkan di Jogja ya, di Jogja. Setelah selesai dari Madinah, itu setelah mengajar di Stiba beberapa tahun, itu diamanahkan untuk ke Jakarta, kemudian setelah itu ke Jogja. Ya ini, nah itu menyampaikan ceramah di hadapan orang Jawa, ya, itu berbeda dengan menyampaikan ceramah di hadapan orang Makassar dan Bugis. Ya, kalau antum sampaikan ceramah di hadapan orang Makassar, antum teriak-teriak, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Antum teriak-teriak di hadapan orang Makassar, ya, dengan ya seperti penyampaian kita berapi-api dan seterusnya, tidak masalah. Tapi terkadang ya waktu saya ke Jogja itu, ya ikhwah sudah ingatkan dari awal, Ustadz, kalau ceramah di majelis taklim di hadapan masyarakat, suaranya jangan terlalu keras, Ustadz. Seperti itu, ya. Jadi pengetahuan kita terhadap halul mad'u itu menjadi sangat penting, ya. Ya, ternyata menurut survei, ini pentingnya kita juga tahu survei, orang Jawa itu sangat senang kalau didoakan. Sangat senang kalau didoakan. Ya. Kalau ya ini informasi dari WIZ ya, dari Wahda Inspirasi Zakat, Lazis kita. Itu kalau ada donatur dari Jawa itu didoakan, insya Allah dia akan donasi lagi setelahnya. Tapi orang Bugis Makassar sudah didoakan berkali-kali tidak berdonasi juga. Ya, tidak berdonasi juga. Jadi memang ada tabiat yang berbeda. Makanya sedikit-sedikit kalau kita di Jawa itu tolong doakan Ustadz, tolong doakan Ustadz. Ya. Tolong doakan. Dan yang dimaksud doa itu memang kita langsung doakan di hadapan dia. Dan dia mengaminkan. Ya, mengaminkan. Itu salah satu contoh. Ya. Salah satu contoh. Makanya para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara adab yang penting, yang perlu untuk kita ketahui, yang perlu untuk kita lakukan dalam kaitannya kita akan datang ke satu tempat, pertama adalah pengetahuan kita terhadap objek dakwah, adat dan kebiasaan, ya, dan apa-apa yang menjadi sesuatu yang khas di daerah itu, ya, ya. Dan kemudian yang lebih penting itu adalah apa? Kita sebagai orang baru perlu pertama meminta izin. Ya, meminta izin ini bukan maksudnya harus datang secara resmi, ya. Ya meskipun itu juga terkadang menjadi hal yang sangat penting, ya. Ada legalitas formal yang kita bawa untuk meminta izin. Itu penting. Tetapi maksud saya minta izin di sini artinya lebih pada ini kita datang untuk memperkenalkan diri bahwa saya ingin bersama-sama dengan masyarakat ini untuk memberikan apa yang saya miliki. Itu maksudnya. Datang ke tokoh masyarakat, datang kepada orang tua yang ada di tengah-tengah masyarakat itu. Kalau di tempat itu sudah ada duat yang lebih senior dari kita datangi, ya, kalau perlu kita bawa hadiah, ya, menyampaikan sesuatu bahwa saya ini dai,
saya ini orang yang diamanahkan untuk berada di tempat ini. Mohon saran dan masukannya apa saja yang penting untuk saya lakukan karena saya masih baru di tempat ini. Itu menjadi penting. Jangan kita datang ke satu daerah karena kita mengatakan, wah saya ini adalah alumni STIBA, ilmu saya sudah cukup, ya. Tiba-tiba ya langsung, ya. Makanya banyak yang tersinggung biasanya, ya, banyak yang tersinggung, ya, karena tidak bisa kita pungkiri juga para ikhwah sekalian, tidak bisa kita pungkiri. Ini realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau ada ustadz yang baru yang berada di satu tempat, itu sebagian ustadz yang lain itu merasa apa? Merasa ada yang saingi, ya, ada yang saingi, itu tidak bisa dipungkiri, ya. Makanya muncullah hasad, muncullah dengki dan seterusnya gara-gara kita terkadang tidak pandai untuk meminta izin, ya, kalau istilah bahasa Bugis Makassar istilahnya mapat tabe, ya, mapat tabe kepada orang-orang yang lebih dahulu di tempat itu. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting, ya. Sangat penting. Kemudian yang kedua, usahakan bahwa ketika kita berada di satu tempat, kita berusaha untuk apa ya? Berusaha memiripkan. Ini yang tidak tahu bahasa apa yang ingin saya sampaikan lebih tepat. Memiripkan diri kita dengan masyarakat yang ada. Ya. Maksudnya apa? Maksud saya, jangan kita ini tampil secara eksklusif. Seakan-akan kita ini berbeda dengan masyarakat umum. Ya. Jangan sampai kita ini berbeda dengan masyarakat umum. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para ikhwah sekalian, ini mungkin secara khusus ya kepada para ikhwah terkait dengan penampilan pakaian juga ini menjadi sangat penting, ya. Meskipun ini kelihatannya sepele, tapi masyarakat itu semakin kita menampakkan kemiripan dengan mereka, semakin mereka bisa menerima, termasuk dalam persoalan bahasa, ya, persoalan bahasa, ya, termasuk dari sisi penampilan, ya. Jangan sampai kita ini, ya, umpamanya di daerah itu kalau umpamanya di masyarakat perkotaan, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, katakanlah ini contoh, ya, ini contoh sederhana saja, meskipun ya jangan dijadikan kaidah, contoh saja. Contohnya umpamanya kalau di masyarakat itu, kalau ikhwah tidak familiar, laki-laki pakai saup umpamanya, tahu saup ya? Apa tuh? Pakaian gamis, ya, pakai gamis. Ya, kalau di daerah itu belum familiar, sebaiknya jangan pakai itu, ya, jangan pakai itu. Apalagi umpamanya diamanahkan untuk khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat, kemudian memakai pakaian yang tidak lazim dipakai oleh seorang khatib. Ya. Ini pengalaman di sebagian masjid itu, ya, di sebagian masjid itu kalau kita khatib itu dikasih jubah. Dikasih jubah yang apa tuh, ya. Nah, itu kita harus sesuaikan seperti itu. Jangan kita bilang tidak, karena memang selama dia tidak melanggar syariat, maka memiripkan diri kita dengan objek dakwah itu menjadi sangat penting. Coba lihat para ikhwah sekalian, setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, apakah pakaian Rasulullah itu berubah atau tidak?
pakaian Rasulullah. Berubah atau tidak? Tidak. Sampai-sampai ketika hijrah, ya. Sampai-sampai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, masuk ke kota Madinah, ya, pada peristiwa hijrah pertama kali Rasulullah sampai ke kota Madinah, sebagian penduduk kota Madinah karena belum pernah lihat Rasulullah, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian menyangka Abu Bakar As-Siddiq itulah Nabi Muhammad. Kenapa para ikhwan sekalian? Rasulullah tidak berbeda penampilannya dengan orang lain, ya, dengan orang lain, ya, dengan orang lain. Maka berusaha untuk memiripkan diri kita dengan objek dakwah itu insya Allah juga menjadi sebuah trik, menjadi sebuah jalan agar kita ini bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai gara-gara pandangan pertama, jangan sampai gara-gara pandangan pertama masyarakat sudah menjaga jarak dengan kita. Ya, padahal sebenarnya kita bisa mensiasati, ya, mensiasati. Ya, ini juga tolong di akhwat, ya. Di akhwat kita pahami bahwa akhwat itu sebagian kita memahami cadar, memakai cadar, ya. Tapi tolong dari sisi warnanya nanti disesuaikan. Jangan tiba-tiba datang ke satu daerah pakai antunna, sebagian pakai ya hitam-hitam. Ya, hitam-hitam. Padahal di daerah itu ya melihat cadar saja masih asing. Ya, antuna datang dengan penampilan yang seperti itu. Ya. Nah ini, ya, kalau hal-hal yang bisa kita miripkan dengan apa yang menjadi urf dan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, maka sebaiknya kita berusaha untuk memiripkan itu. Itu tidak ada salahnya. Itu tidak ada salahnya selama dia memang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang kita yakini di dalam syariat agama kita. Nah, ini beberapa hal saya kira yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita pertama kali datang, ya, di satu tempat atau di satu daerah yang kita mungkin baru pertama kali menginjak atau masuk ke daerah tersebut. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz atas jawaban yang diberikan. Alhamdulillah sangat mencerahkan. Kemudian ada pertanyaan juga yang masuk, Ustaz. Ini sedikit lebih kepada konflik ya mungkin internal antar dai. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi orang yang dominan di masyarakat seakan-akan ingin menjatuhkan dai yang lain atau daiyah yang lain. Iya. Jadi konflik ini bagaimana penanganannya ini, Ustaz? Ulangi saya enggak. Jadi bagaimana cara menghadapi orang yang dominan di masyarakat seakan ingin menjatuhkan dai atau daiyah yang lain? Ada oknum yang juga mungkin seorang dai, tetapi cara-caranya menyampaikan dakwah itu seakan-akan ingin menjatuhkan dai atau dai yang lain di daerah. Ya, mungkin sedikit yang menyentuh tadi apa yang kita jelaskan, Ustaz. Tapi ini lebih kepada bagaimana solusinya ini supaya bisa bersinergi ke depan ini. Iya, menangani. Iya. Nah, Ustaz, begini ya. Ini persoalan kalau sudah seperti itu biasanya persoalan hati. Ya, biasanya persoalan hati, ya, persoalan hati. Penjual ikan itu tidak pernah iri dengan penjual emas. Ya. Begitu pula penjual emas itu tidak pernah iri dengan penjual mobil. Ya. Karena barang dagangan kita ini sama, maka ya itu tadi yang saya katakan, ya, barang dagangannya sama, maka sesama penjual ikan dilarang saling mendahului. Ya, maksudnya bagaimana para ikhwan sekalian? Jadi ya
Pertama memang dakwah itu ada resikonya. Ya. Tetapi kita sebagai duat ya berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan resiko itu. Ya. Yang pertama kalau ya masalah menjatuhkan dai dan seterusnya ini biasanya terkait dengan persoalan hati ya, ya. Jadi mungkin ya solusinya tidak ada yang lain kecuali kita bersilaturahim kepada dai itu ya. Kita tabayun apa sebenarnya yang kalau tidak suka dengan model saya, penampilan atau gaya dakwah saya, ya tolong ya, apalagi kalau dia memang lebih senior, lebih dahulu berada di tempat itu, ya datangi. Tetap kita seperti dalam ya fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim ya. Meskipun ada jarak tapi kita berusaha untuk mendekatkan. Nah, mudah-mudahan dengan itu ya bisa menyelesaikan persoalan ini. Meskipun sekali lagi para ikhwah sekalian memang ya seperti yang kita katakan tadi realitasnya karena dakwah ini dalam makna yang spesifik tentunya dakwah ini apa ya taklim di tengah-tengah masyarakat itu tidak bisa dipungkiri realitasnya itu menjadi apa yang saya mau katakan bahasa tepatnya menjadi mata pencaharian mungkin lebih tepat di situ ya. Jadi ada orang yang memang bagaimana hidup dengan seperti ini artinya katakanlah dengan taklim dengan ceramah dan seterusnya ya ada sesuatu manfaat duniawi yang dia rasakan maka ya terjadilah ketersinggungan ya terjadilah orang itu merasa disaingi dan seterusnya maka pintar-pintar kita mencari celah untuk meminimalkan itu bagaimana caranya kalau memang dia lebih senior lebih ini datang silaturahim ya komunikasikan kalau memang ada hal-hal yang kurang dipahami atau salah dimengerti kita klarifikasi tabayyun kepadanya sehingga betul-betul ini bisa menyelesaikan atau setidak-tidaknya meminimalkan konflik yang terjadi. Wallahu taala a'lam. Ya. Syukran Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini sebagai resep ya untuk meredam konflik yang terjadi antara dai terkhusus di daerah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz dari alumni senior ini Ustaz. Ya. Dari Ustadz Rustam ya. Beliau bertanya, tapi Ustadz mau bertanya, adanya program kaderisasi ulama di Stiba ini apakah disebabkan karena Stiba dianggap belum mampu mencetak ulama yang mumpuni? Ataukah program tersebut adalah program eksklusif yang menargetkan lulusan yang kompetensinya melebihi alumni Stiba? Ya. Jadi yang pertama program ya syukran Ustadz siapa Rustang ya yang bertanya. Ya, nah, Abu Ahmad. Syukran jazakumullah khairan. Jadi program Barnamij I'dad al-Ulama di Stiba adalah program yang sebenarnya sudah lama kita canangkan ya cuma realisasinya baru kita realisasikan pada saat ini. Jadi memang kita ada standar umum yang kita tetapkan bahwa setiap alumni Stiba itu mampu menjadi duat di tengah-tengah masyarakat. Tetapi untuk Indonesia yang besar ini ya perlu ada marji'iyah ya bahasanya marji'iyah kalau kita berbicara konsep strategis ketokohan pada masa yang akan datang ada marji'iyah ada sosok-sosok di mana dialah yang menjadi tempat rujukan umat
Ya. Sementara program PKU yang biasanya, yang lazimnya diadakan oleh ormas, lembaga-lembaga yang lain, itu ya dalam pandangan kita sudah beberapa yang kita lihat itu belum bisa melahirkan sosok-sosok ulama atau calon ulama yang mumpuni. Ya. Jadi memang ya kaderisasi ulama yang kita bangun ini, bentuk ini, itu memang agak sedikit berbeda atau bahkan berbeda dengan kebanyakan program kaderisasi ulama yang lainnya. Makanya di awal-awal ini kita sangat ketat ya terkait dengan kemampuan bahasa Arab, kemudian prestasi, bahkan hafalan Quran, ya, bahkan hafalan Quran. Tujuannya apa? Kita ingin lewat program dan jumlahnya sedikit, ya, jumlahnya sedikit. Untuk antum ketahui, untuk program kaderisasi ulama yang 10 orang ini, itu kita tidak akan terima 10 orang kecuali setelah selesai. Jadi kita hanya fokus 2 tahun membina 10 ini, kemudian ya nanti setelah 2 tahun baru kita terima lagi angkatan berikutnya. Jadi tidak setiap tahun, untuk saat ini sementara. Kenapa? Karena kita ingin fokus melihat apakah program ini betul-betul menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, bahkan mawad yang sudah disusun itu betul-betul kita harapkan mereka bisa melewati dan menguasai maddah itu yang dengannya mereka memiliki kapasitas yang mudah-mudahan setelah nanti karena persoalan ketokohan ulama juga bukan hanya sekedar persoalan kapasitas keilmuan, punya pengalaman di tengah-tengah masyarakat, setidak-tidaknya dari sisi keilmuan mereka sudah layak untuk menjadi marji'iyah, ya, menjadi marja' ya, oleh umat, ya, dengan kekuatan ilmu. Tinggal proses selanjutnya, maka ini kan kita sebutkan program kaderisasi ulama tingkatan pertama. Ya, kemungkinan besarnya kita akan buka lagi program kaderisasi ulama tingkatan kedua. Ya, karena tidak mungkin kita akan melahirkan sosok ulama dalam 2 tahun, ya, 2 tahun. Tapi secara umum bahwa standarisasi alumni memang diharapkan bisa menjadi duat, ya, menjadi duat dengan dengan kualifikasi tertentu. Tapi kita berharap dengan kaderisasi ulama ada nilai tambah yang signifikan, ya, lewat program ini yang dengannya insya Allah bisa melahirkan sosok-sosok ulama yang sebenarnya, ya, yang sebenarnya. Memang agak berbeda dengan program kaderisasi ulama yang lainnya, bahkan dari sisi muatan materi yang dipelajari memang lebih taksil, ya, kita berharap memang lebih taksil dan kapasitas orang yang kita pilih mudah-mudahan untuk angkatan yang pertama ini betul-betul kualitas yang baik yang dengannya bisa melahirkan apa yang kita harapkan. Ini adalah ikhtiar kita. Bahkan para ikhwah sekalian, cita-cita kami bahwa mereka itu bisa lebih baik dari kita, para ustadz-ustadz yang sekarang ada di jam'iyah, ya, ada di jam'iyah. Kita ingin mereka lebih baik, ya, kualitas keilmuannya, dan betul-betul kita berharap mereka bisa menjadi marja' ya, yang bisa menjadi rujukan umat pada masa yang akan datang. Saya kira seperti itu, Ustaz. Iya. Masya Allah, syukran Ustaz atas pencerahannya. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan angkatan ini, angkatan PKU, bisa melahirkan, ya, kapasitas ulama yang diharapkan ke depan insyaallah ta'ala. Kemudian masih ada pertanyaan yang masuk ini Ustaz terkait tentang nisab dakwah. Saya kira sudah lewat. Ustaz waktunya. Satu lagi Ustaz, karena ini sangat penting ini terkait potensi kita, alumni kita di daerah ini. Jadi potensi ikhwah itu Ustaz yang tidak sampai ke situ, artinya potensinya tidak bisa berbicara di depan umum, belum bisa tampil, ya, sebagaimana ikhwah atau akhwat yang lainnya. Karena kita kadang mendapatkan sebagian ikhwah atau akhwat yang diminta mengisi taklim atau khutbah Jumat menolak, ya, ada tangkisannya. Dan kalau dari kami ini memang kadang memaklumi, tapi mungkin ada tambahan,
bagaimana cara mengatasi ini problematika dai yang tidak bisa tampil di depan umum ini. Padahal mungkin kapasitas keilmuan itu sudah luar biasa. Syukran. Oke. Para ikhwah sekalian, dakwah itu bukan hanya sekedar punya ilmu, tapi harus punya keterampilan. Dan namanya keterampilan itu maharah ya bahasa Arabnya. Itu maharah itu muktasabah. Harus dipraktekkan, dilatih. Ya, saya ingat dulu ketika baru selesai dari ini alumni Madinah, saya selesai dari Madinah. Ya. Saya dipanggil sama Ustadz Zaitun setelah menyampaikan satu ceramah. Dikasih tahu, tadi kamu ceramah begini-begini, terjemahannya kurang pas. Ya, terjemahannya kurang pas. Saya dipanggil sama Ustadz. Dipanggil terjemahan kurang pas. Apa saya tidak ingat betul apa waktu itu. Padahal saya ini alumni Madinah. Ya, menerjemahkan Syekh itu masih grogi. Ya, masih grogi. Ya. Dan terkadang khutbah Jumat juga masih gemetaran, ya. Apalagi kalau di masjid-masjid yang agak besar. Ya. Para ikhwah sekalian, muktasabah, maharah itu muktasabah. Memang ya kalau baru saja kita selesai dari alumni, tidak bisalah langsung bisa isi taklim ke sana kemari. Makanya terkadang saya bilang sama pengurus DPD, jangan menganggap mahasiswa Stiba itu sudah jadi dai andalan, tidak. Perlu mereka dibiasakan, ya, dibiasakan, ya. Perlu pembiasaan. Antum juga kan yang sudah senior-senior ini, apakah waktu dulu tamat Stiba langsung bisa seperti sekarang, ya? Kan tidak. Sama juga dengan kita dulu, ya. Ya. Sama juga dengan kita dulu, tidak. Ya, kadang menyampaikan ceramah masih agak kaku, ya, agak kaku, ya. Sebagian ikhwah itu kemana-mana, ya, mukaddimahnya selalu khutbatul hajat terus, ya, karena itu cuma itu yang dihafal innal hamdalillah nahmaduhu, ya. Padahal terkadang tidak cocok, ya, tidak cocok itu dibawakan di setiap tempat, ya. Tapi karena itulah yang kita tahu, itulah yang kita pahami, maka tentunya perlu pengalaman, perlu pembiasaan. Jadi ikhwah dan akhwat yang belum terbiasa wajar. Tapi yang tidak wajar itu kalau kita tidak siap untuk mengupgrade kemampuan kita. Itu yang tidak wajar. Ya, yang tidak wajar itu kalau antunna tidak siap untuk mengupgrade kemampuan antum untuk menyampaikan materi dakwah. Ya. Ya, nah ini yang perlu untuk ini itu perlu makanya alhamdulillah kalau di departemen kaderisasi itu kan ada murabbi tingkat pelatihan murabbi itu, keterampilan itu, maharat itu, bahkan dari sisi kurikulum tarbiyah kita setiap marhala itu ada keterampilan yang harus dikuasai oleh para mutarabbi kita. Nah, dari situ kita berharap bahwa memang kemampuan dakwah ini lebih terasah. Ya, lebih terasah. Nah, para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi ini wajar. Fenomena yang wajar. Saya selalu mengatakan fenomena yang wajar di saat pertama kali kita berhadapan dengan mad'u, ada kegugupan, ada ketidaksiapan, itu fenomena yang wajar. Fenomena yang wajar. Obatnya adalah bagaimana kita membiasakan dan bagaimana kita mengupgrade kemampuan kita lewat mengasah keterampilan kita agar bisa lebih baik menyampaikan materi itu, dan kita bisa dan semuanya itu bisa kita pelajari, bisa kita dapatkan lewat pelatihan-pelatihan atau bahkan lewat konsultasi dengan orang yang lebih pengalaman dari kita. Ya, ini Masya Allah ada yang ya dulu ada yang khutbah Jumat ditutup dengan doa kafaratul majelis. Iya. Ya, ini kan ya pengalaman-pengalaman yang insya Allah dengannya itu kita bisa menjadi semakin matang. Ya, semakin matang. Dulu kalau kita diamanahkan khutbah Jumat,
Itu 1 pekan itu dibawa HAM itu. Wah, pekan depan saya khutbah Jumat. Jadi sudah mulai berpikir materi apa yang cocok dan seterusnya. Sekarang sebagian ikhwah satu jam sebelum khutbah ditunjuk, siap sebagian ya, siap ya. Siap, insya Allah. Kalau pembiasaan, insya Allah mudah-mudahan bisa semakin baik. Dakwah itu fun, ya, ada keterampilan di dalamnya yang harus kita usahakan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, syukran Ustaz Hamdar atas kesempatannya. Senang sekali bertemu dengan antum semua, dan mudah-mudahan ada kesempatan yang lain kita bisa bertukar pengalaman, sharing pengalaman terkait dengan pengalaman dakwah kita di tengah-tengah masyarakat. Syukran, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, syukran Ustaz. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan keluarganya sehat walafiat selalu Ustaz. Wa barakallahu fi umrik. Dan alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi materi dari Ustaz kita, dan luar biasa banyak faedah ya yang kita dapatkan. Dengan ini semakin ya memotivasi kita untuk terus ya mengupgrade potensi kita, baik yang sudah berada di daerah dan sudah terlibat di masyarakat maupun yang baru ya terjun ke masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini ya menjadi bekal ya terbesar kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin di ilahi kalimatillahi hiyal ulia. Dan juga tentunya kami ucapkan syukran wa jazakumullahu khairan kepada seluruh asatidah yang hadir, kepada seluruh ikhwah dan akhwat yang meluangkan waktunya. Ya, kami tahu hari ini banyak agenda, ya banyak kesibukan, namun alhamdulillah bisa memberikan pilihannya untuk bisa hadir ya di tempat kita ini, terkhusus operator ya Ustadz Fitra, dan juga kepada ya Ika Putri ya alhamdulillah yang merupakan pelaksana dari kegiatan ini. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan kembali kegiatan untuk memotivasi para asatidah, para alumni. Ya, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih maksimal lagi ya, karena partisipan kalau tidak salah tadi hampir 200 ya. Ini berkurang karena mungkin ada agenda atau waktu duhur sudah masuk. Namun ala kulli hal alhamdulillah kegiatan kita ini berjalan dengan lancar alhamdulillah. Tentunya di akhir kegiatan kita ini ingin menyapa seluruh para alumni untuk bisa bersinergi ke depan dengan para ikhwah ya, kepada para alumni senior ya, untuk bisa membimbing ya adik-adik kita ya, membimbing para ikhwah dan akhwat ya, agar kita bisa melaksanakan program kerja kita di daerah-daerah, insya Allah. Saya kira cukup sekian kegiatan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, mulai dari awal acara sampai terakhir, dan tentunya kami mewakili panitia ya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan ya dari kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Dan kemudian kepada para pengurus yang sempat hadir ya, jazakumullah khairan atas partisipasinya ya, men-share ya info-info kita ini kepada ikhwah-ikhwah atau asatidah yang lain, sehingga bisa bergabung untuk mendengarkan nasihat dari ustadz kita. Baik, kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan materinya bisa di share ya, yang sudah direkam oleh Ustadz Fitra.
bisa di-share di grup-grup ya ikhwan dan akhwat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.